Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Adil Kak Tolino, Becuramin Kak Saruga, Mansengat Kak Dibata. Salam nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama kita kali ini. Kita akan membahas tentang kembalinya budaya leluhur di tengah-tengah era pandemik dunia. Nah, di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang mengkaitkan antara pandemi yang sedang melanda dunia dengan budaya-budaya leluhur. Nah, misalkan seperti tahun kembar ataupun ramalan Joyoboyo dan juga kembalinya Sabdo Palon. Kalau begitu, apakah ada seorang yang bisa menjelaskan itu semua, Kak? Saya punya narasumber yang bisa menjawab dengan adanya pandemik ini dan juga budaya leluhur. Nah, beliau adalah seorang sejarawan budayawan yaitu Dr. Arif Muzayin Sofwan, MPD. Kalau begitu, apa mungkin bisa kita langsung undang narasumber kita? Baiklah, kita panggilkan beliau. Nah, beliau inilah Pak Arif Muzayin yang saya katakan tadi, beliau sebagai narasumber kita dalam tema hari ini. Nah, Pak Arif, tema hari ini kita membahas tentang budaya leluhur dengan pandemik yang sedang melanda di dunia sekarang ini. Nah, misalkan kayak dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo ataupun tahun kembar dan kembalinya Sabdo Palon. Seperti itu, Pak. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan. Monggo Mbak Yuni. Nah, begini Pak, kan pasti masyarakat luar, ya sama seperti saya, itu otomatis bertanya-tanya, leluhur itu menganut budaya seperti apa sih, kok bisa dikait-kaitkan dengan pandemik yang sedang melanda saat ini itu bagaimana Pak? Itu ada beberapa pembahasan ya terkait, ada yang meyakini ramalan Sabdo Palonoyo Ginggong, itu yang ada 500 tahun itu sudah waktunya ada pembaharuan 500 tahun setelah beliau mengatakan sumpahnya. Tapi itu pun juga tergantung keyakinan masing-masing, karena Sabdo Palon itu juga tokoh-tokoh yang apakah itu sesosok manusia ataukah itu mewakili sang peramal, nah, itu kan kajiannya masih banyak juga. Dan itu Sabdo Palon Noyo Ginggong. Tapi yang jelas ketika dikaitkan dengan budaya, kita harus lebih dulu tahu apa arti budaya. Budaya itu kan hasil cipta karsa rasa manusia yang diciptakan, entah itu hasil meditasi, hasil semedi, yang intinya budaya itu baik, tidak ada budaya yang jelek. Mengakunya budaya semacam itu. Ada beberapa hal yang ketika mengatakan bahwa budaya suatu misal korupsi itu membudaya, itu juga tidak, ada yang mengatakan tidak tepat, termasuk Pak Dawam Raharjo, Profesor Dawam Raharjo itu mengatakan semacam itu. Kalau budaya semacam itu hasil cipta karsa rasa manusia, sedangkan harus dibedakan lagi dengan agama. Agama itu ketulusan, sedang politik adalah kepentingan. Kalau tiga-tiganya itu kita bisa mengkonstruk dengan baik, otomatis Nusantara ini akan bagus. Mungkin itu terkait budaya. Apa bisa dikatakan juga seperti ini Pak, kalau budaya itu sebagai tata lahir, tata batin kita, kalau agama itu menjadi tata lahir seperti itu? Enggak juga, karena hasil cipta karsa rasa tidak bisa. Yang jelas budaya itu ya sesuatu yang sudah
ada sebelum agama ini sudah ada, dan berkaitan erat antara budaya dan agama. Kalau ngomongkan bagaimana terkait itu tadi apa? Sabdo Palono Iya. Bingung itu sebenarnya kalau dengan melihat jejak Panika itu banyak mengkaji semacam itu. Nah, kalau berhubungan dengan budaya ya Pak, kan dikait-kaitkan dengan seperti ini. Otomatis kan, dulu-dulu itu, apakah leluhur-leluhur itu punya konsep sendiri untuk kebudayaan ini? Tentu ada ya konsep kita memiliki banyak konsep. Contohnya budaya Jawa itu kan mau menerima agama apapun ke sini tanpa membedakan. Bahkan kalau di bukunya Perkembangan Gomo Jowo karya Profesor Dr. Hamka itu dikatakan bahwa agama Jawa itu agama yang bisa menyatukan semua agama. Agama itu berbeda dengan agama yang saat ini ada, agama Jawa itu. Jadi agama yang semacam turun-menurun. Dalam agama Jawa itu tidak ada konsep pimpinan, nabi, dan tidak semacam itu. Tapi sebuah sistem yang sudah berjalan. Seperti halnya ketika kita ngomongkan negara kertagama. Negara kertagama itu ya tatanan negara. Asmaragama, kan ada kata gamanya itu. Tatanan berasmara. Ada sebuah buku Asmaragama itu tatanan berasmara. Itu kan tidak mengikuti satu orang, tapi itu sebuah sistem yang ada, termasuk negara kertagama. Tentu itu harus dibudayakan, harus kita kembangkan bersama. Bagaimana kita bisa menerima semua agama yang ada di Nusantara ini. Nah, penerimaan agama-agama lain ke Nusantara itulah inti dari agama Jawa. Inti dari agama Jawa semacam itu. Nah, kan leluhur kita punya budaya tersendiri. Nah, kalau dikaitkan cara mengatasi pagebluk kalau di zaman dahulu, kalau sekarang kan pandemik. Cara mengatasinya itu seperti apa Pak kalau zaman dahulu? Ya banyak ya yang dilakukan oleh leluhur kita. Termasuk juga membuat jenang sengkolo, itu kan juga menolak bala kan. Yang kedua, justru orang dulu itu malah melekan nanti terus melantunkan hidung rumeksa ing wengi, itu era-era Sunan Kalijogo. Nah, itu juga tolak bala itu. Tolak bala, tolak apapun. Ada lagi yang menutup sumur. Sumur-sumur itu biasanya ditutup juga. Ditutup terus tidak keluar rumah. Sebenarnya itu kan ya ada kesempatan kita mengabdi kepada Tuhan yang lebih fokus lagi. Terus ada lagi kalau untuk secara tatanan lahir juga orang Jawa itu sudah membudayakan mencuci tangan ketika mau masuk rumah. Dulu ada gentong semacam itu. Dan masih banyak lagi lah sebenarnya kalau kita mempelajari leluhur itu. Banyak kekayaan leluhur untuk itu. Kalau orang leluhur kita kan tidak ada sebuah kepercayaan yang bahwa pandemi itu bukan hanya sekedar virus ya secara medis saja. Memang ada hal-hal non medis
yang ikut dalam hal itu. Tapi tentu kita tidak bisa mengkaji dalam ya, karena hal-hal yang non medis itu kan tidak bisa diukur dengan ukuran standar, tidak bisa distandarisasi. Yang jelas itu hanya sebuah keyakinan yang tentu dulu juga ada kenyataan-kenyataannya. Contohnya saja ketika akan meletusnya 65 itu kan juga banyak tikus-tikus di sawah maupun di rumah-rumah, itu banyak sekali tikus. Karena orang Jawa itu ya bukan hanya sekedar yang tersurat saja yang dibaca, tapi ada yang tersirat. Bahkan alam ini termasuk juga yang harus kita baca. Nah, sama kitabnya kitab alam ini. Kitabnya kitab hidup ini, ayat-ayatnya alam semesta ini. Kalau orang dalang mengatakan kitab teles, dan bukan kitab garing. Kalau kitab garing itu kitab tekstual. Kalau kitab teles adalah kitab kontekstual. Bisa kita baca kan, alam ini kan bisa kita baca. Kita harus cerdik membaca alam. Ya satu misal gampangnya saja, kalau kita ingin membaca alam, oh ini mendung. Mendung ini biasanya pasti akan turun hujan. Tapi kita kan juga tidak bisa memastikan. Nah, itulah membaca alam itu semacam itu. Karena kita tidak bisa memastikan, tentu kita ada yang namanya waspada. Nah, itu waspada itu kita tidak bisa memastikan. Ada orang Jawa mengatakan waspodo, awasono, bener lan luput itu podo, nilainya sama. Oh gini. Ya kita perhatikan. Tapi tidak secara aktif, kita memperhatikan secara pasif. Karena kan kita tidak tahu. Apalagi kalau kita bukan ahlinya ya, bukan ahli mungkin penelitian dengan alat-alat yang canggih, tentu kita akan memperhatikannya secara pasif. Itulah yang namanya meditasi, semedi itu semacam itu. Kalau begitu ya Pak, kan ini banyak yang mengkait-kaitkan ya kembalinya budaya dulu dengan pandemik ini. Apa ada kesamaan cara mengatasi leluhur dulu dengan yang sekarang itu Pak? Karena dikait-kaitkan ini. Tentu ada ya.